Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan salihan, amma ba'du. Bapak dan Ibu jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin Bumi Asri yang dimuliakan Allah, marilah bersama-sama dalam majlis yang mulia ini kita memanjatkan rasa syukur kita kehadiran Allah yang memberikan kita nikmat-nikmat yang tidak terhingga. Bahkan nikmat-nikmat itu juga dirasakan oleh keluarga-keluarga kita. Maka mudah-mudahan kita mampu menghadapi setiap nikmat yang diberikan Allah ini dengan rasa syukur. Sama-sama kita mengingatkan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, bahwasanya di dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebut wa qalilum min ibadiyas syakur. Cuma sedikit saja hambaku yang benar-benar bersyukur. Maka mudah-mudahan kita termasuklah dalam golongan yang sedikit ini dan dapat istiqomah kita sampai nanti akhir hidup kita dicatatkan dan digolongkan pada orang-orang yang husnul khatimah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Semoga dengan kita banyak bersolawat kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kajian sebelumnya kita dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama al-anbiya, para nabi. Dan kita juga dikenalkan dengan kaum yang didakwahi para nabi, yang mana banyak kaum itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu dijelaskan dan ditegaskan di dalam Al-Quran. Maka di antara konsekuensi dari keimanan kita kepada Al-Quran adalah kita meyakini apa yang disampaikan Allah di dalam Al-Quran. Ada kaum Nabi Nuh alaihi salam, ada kaum Ad, ada kaum Samud, ada kaum Nabi Lut. Semua ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya itu juga ditujukan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita dapat mengambil pelajaran, agar kita dapat berhati-hati, jangan sampai kita menjadi umat-umat yang mendapatkan azab di dunia dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang didapatkan oleh kaum-kaum yang terdahulu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang tertulis
di hadapan kita bisa melihat bahwa pembahasan kita malam hari ini adalah Nabi Ishaq alaihi salam. Sebagaimana kita ketahui bersama Bapak dan Ibu, Nabi Allah Khalilullah Ibrahim alaihi salam itu memiliki dua istri. Yang pertama adalah Siti Sarah dan yang kedua adalah Siti Hajar. Dan anak Nabi Ibrahim alaihissalam yang pertama adalah Nabi Ismail alaihissalam dari istrinya yang kedua yaitu Siti Hajar. Dan anaknya yang kedua adalah Nabi Ishaq alaihissalam. Jadi Nabi Ishaq ini adalah Ishaq bin Ibrahim. Kita Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, apa yang kita kaji, apa yang kita ketahui selama ini, ada anak Nabi Ibrahim yang diperintahkan Allah untuk disembelih, az-zabih, yang disembelih. Dan yang kita ketahui selama ini dan yang kita yakini, anak Nabi Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan untuk disembelih ini adalah Nabi Ismail alaihissalam. Inilah keturunan Arab ini. Dan yang kedua yang akan disembelih dari keturunan ini adalah ayahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdullah. Karena ada nazar dari Abdul Muttalib, kalau anaknya sampai dalam jumlah sekian maka satu akan disembelih. Diundi keluar nama Abdullah, diundi keluar nama Abdullah, diundi keluar nama Abdullah, sampai akhirnya diberitahu bahwa bisalah itu diganti dengan disembelih ratusan unta. Maka Nabi Muhammad menyebut ana ibnu dzabihain. Aku adalah anak dari dua manusia yang mau disembelih. Itu kata Nabi Muhammad, ana ibnu dzabihain. Aku anak dari dua manusia yang mau disembelih, yaitu Ismail alaihissalam dan Abdullah bin Abdul Muttalib. Cerita tentang Nabi penyembelihan ini Bapak dan Ibu, cerita tentang Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim ini bukan hanya diketahui dan diyakini oleh umat Islam. Cerita ini ada sama orang Yahudi. Cerita ini juga ada sama orang Nasrani. Makanya orang Yahudi itu berbeda dengan kita. Mereka mengatakan yang diperintahkan untuk disembelih itu bukan Nabi Ismail, tapi adalah Nabi Ishaq alaihissalam. Kami dulu waktu kelas 5 di pesantren, kelas 5 itu sama dengan kelas 2 SMA. Itu ada pelajaran judulnya perbandingan agama. Disitulah kami mengetahui saat itu ternyata orang Yahudi punya keyakinan an-nadzabih, bahwasanya anak Nabi Ibrahim yang diperintahkan untuk disembelih itu adalah Ishaq, bukan Ismail. Nah, disinilah ada perbedaan antara kita dengan orang Yahudi. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Ibrahim singkatnya menikah dengan Siti Sarah, tidak punya anak. Kemudian menikahlah Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar, itulah melahirkan anak yaitu Nabi Ismail. Dan di usia Siti Sarah yang sudah tua, disitulah Siti Sarah diberikan kabar gembira dia akan diberikan seorang anak, dan anak itulah Nabi Ishaq alaihissalam. Dan Nabi Ishaq ini Bapak dan Ibu punya anak namanya Yakub. Nabi Yakub ini punya anak namanya Yusuf. Yakub inilah yang dikenal dengan Israel.
Isra itu artinya abdun, hamba. Il itu adalah Allah. Jadi Israel itu artinya hamba Allah. Bani Israel, keturunan Nabi Yakub alaihi salam. Cuma yang Bapak bicarakan selama ini bukan Israel Nabi Yakub, Israel yang benderanya putih biru itu. Nah, coba kita harus tahu asal usul nama Israel itu. Terdiri dari dua Israel. Itulah Nabi Yakub alaihi salam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kita melihat kisah Nabi Ishak walaupun tidak sedetil kisah-kisah Nabi yang lain, paling tidak kita merujuk kepada Al-Quran terkait dengan Nabi Ishak ini. Yang pertama kita buka Quran surah Al-Ankabut ayat 27, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Di Quran surah Al-Ankabut ayat 27 ini Allah Ta'ala berfirman, wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaqub wa ja'alna fi dzurriyyatihi an-nubuwah wal kitab wa atainahu ajrahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas shalihin. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim. Nabi Ibrahim punya istri tadi namanya Sarah, belum punya anak. Siti Sarah sudah tua. Dan Allah katakan kami anugerahkan kepada Ibrahim. Siapa yang dianugerahkan? Ishak. Wa Yaqub. Yaqub ini anaknya. Nanti disebutkan setelah Nabi Ishak selanjutnya adalah Yaqub. Bukan Yaqub adik dari Ishak, bukan. Tapi anak dari Nabi Ishak. Jadi Allah berikan Nabi Ibrahim Ishak, Ishak melahirkan anak Yaqub. Jadi dua ini adalah menjadi kemuliaan lah bagi Nabi Ibrahim. Wa ja'alna fi dzurriyyatihi an-nubuwah wal kitab. Dan kami jadikanlah kenabian dan Alkitab pada keturunannya. Dan kami berikan kepadanya balasannya di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang soleh. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, saya cuma ingin mengajak Bapak dan Ibu memperhatikan ayat yang pertama itu. Awal katanya, wa wahabna lahu Ishaq. Dan telah kami berikan kepadanya Ishak. Bahasanya di situ Bapak dan Ibu, wa wahabna. So, perhatikan Bapak dan Ibu. Salah satu nama Allah adalah Al-Wahhab, dan yang Maha Memberi. Ada orang 1 tahun, ada orang belum lagi sebulan menikah sudah hamil istrinya. Ada yang 10 tahun baru hamil istrinya. Ada yang 20 tahun. Bahkan ada yang 30 tahun setelah menikah baru hamil istrinya. Makanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, memang diberikan anak itu memang sudah ketentuan Allah lah. Tapi usaha kita sebagai manusia, di antara amalan yang kita minta sama Allah untuk bisa Allah memberikan kita, agar Allah memberikan kita anak, di antara amalan itu adalah menzikirkan nama Allah Al-Wahhab. Menzikirkan nama Allah Al-Wahhab. Saya punya kawan Bapak dan Ibu, 2 tahun, dia masih 2 tahun nih, tapi namanya kegalauan itu beda-beda. 2 tahun istrinya belum hamil, dan setahun istrinya itu menzikirkan nama Allah, Ya Wahhab, Ya Wahhab, Ya Wahhab. Akhirnya diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata bahasa yang digunakan Allah pun untuk menjelaskan bahwa Allah mengkaruniakan anak kepada Nabi Ibrahim, yaitu Ishak, adalah wa wahabna. Dan dari kata itu juga adalah nama Allah Ta'ala, Ya Wahhab, Ya Allah Ta'ala yang Maha Memberi. Maka itu salah satu amalan Bapak dan Ibu. Mana tahu ada anak kita yang sudah menikah belum diberikan Allah karunia anak.
atau cucu kita atau kawan kita. Karena Siti Sarah pun diberikan Allah anak itu di usia yang sudah. Kemudian Bapak dan Ibu, kita melihat kepada Quran surah Al-An'am ayat 84. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaqub kullan hadaina wa Nuhan hadaina min qabl wa min dzurriyyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyuba wa Yusufa wa Musa wa Haruna wa kadzalika najzil muhsinin. Dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya, maksudnya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kepada keduanya masing-masing telah kami beri petunjuk, dan kepada Nuh sebelum itu juga telah kami berikan petunjuk, dan kepada sebahagian dari keturunannya, keturunan Nabi Nuh, yaitu Daud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa dan Harun. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ini adalah nabi-nabi dari Bani Israel. Ini adalah nabi-nabi sampai kepada Nabi Isa alaihissalam, nabi-nabi dari Bani Israel. Baru kemudian penutup para nabi itu pindah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya pada hari kelahiran Nabi Muhammad, Bapak dan Ibu, itu ada orang Yahudi yang di kota Mekah. Orang Yahudi ini sibuk. Ada bapak-bapak yang kumpul-kumpul di situ. Orang Yahudi ini nanya, ada enggak yang lahir anak laki-laki pada malam hari ini? Itu kata orang Yahudi yang ada di Mekah. Kata orang-orang yang sedang kumpul-kumpul itu, kami enggak tahu, belum dapat kabar. Ternyata malam itu lahir Nabi Muhammad, hari itu lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang Yahudi dapat kabar dan dia nanya, tadi lahirnya itu sebelum aku nanya atau sesudah? Dan dia mengatakan, celaka, telah pindah kenabian dari Bani Israel kepada bangsa Arab. Maka sampai sekarang mereka benci Bapak dan Ibu sama orang bangsa Arab. Bukan karena masalah tanah Palestina itu saja, karena memang mereka benci. Kenabian itu diberikan kepada mereka sebanyak-banyaknya, orang Yahudi. Cuma orang itu enggak luar biasa ya Bapak dan Ibu. Kalau bahasa Quran disebutkan Allah dalam Al-Quran, wa yaqtulunan nabiyina bighairil haq. Kerjaan orang Yahudi itu apa? Membunuh para nabi. Nabi dibunuh. Nabi dibunuh orang Yahudi. Bayangkanlah kalau zaman sekarang kita lihat, banyak manusia orang Palestina dibunuh orang Yahudi atau orang Israel. Itu baru manusia. Nabi pun dibunuh mereka. Itulah orang-orang Yahudi itu Bapak dan Ibu. Lalu kemudian Bapak dan Ibu, di dalam Quran surah Hud ayat 69 sampai 71, di sini agak panjang diceritakan sampai ayat 73. Dan sesungguhnya utusan-utusan kami, malaikat-malaikat telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Jadi suatu saat datanglah malaikat. Kalau udah rusuluna, malaikat-malaikat, berarti itu paling sedikit 3 orang dan bisa lebih, paling sedikit 3. Malaikat ini yang datang kepada Nabi Ibrahim membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan selamat. Ibrahim menjawab, selamatlah. Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. Maka tatkala dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya. Nabi Ibrahim belum tahu kalau itu malaikat. Nabi Ibrahim ini Bapak dan Ibu, kalau udah masalah menyambut tamu, bahkan disebutkan dalam satu riwayat bahwa Nabi Ibrahim itu tidak pernah makan kecuali dengan tamu. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Disungguhkanlah daging anak sapi yang dipanggang. Tapi orang-orang yang bertamu ke rumahnya itu nggak mau makannya, bahkan nggak mau menyentuhnya. Nabi Ibrahim makin curiga, ini orang ini nggak mau makan daging atau gimana? Nabi Ibrahim pun langsung curiga. Ibrahim memandang aneh perbuatan mereka dan merasa takut kepada mereka. Malaikat itu berkata,
jangan kamu takut, sesungguhnya kami adalah malaikat-malaikat yang diutus kepada kaum Lut. Berarti ceritanya ini kan ada nyambung sebelumnya Bapak dan Ibu. Kemarin kita bahas ketika kaum Lut sudah kemaksiatannya sudah luar biasa, laki-laki suka dengan laki-laki, datanglah tamu laki-laki, disembunyikan Nabi Lut, tapi dibongkar oleh istrinya. Kata malaikat Lut, jangan takut Nabi Lut, kami ini malaikat. Ternyata malaikat yang datang kepada Nabi Lut saat itu, mereka juga adalah malaikat yang datang kepada Nabi Ibrahim memberikan kabar bahwasanya dia akan diberikan anak, yaitu Nabi Ishaq alaihissalam. Nah, jadi kalau kemarin kita bahas Nabi Lut itu adalah ada sepupu Nabi Ibrahim, ada mengatakan keponakan. Jadi mereka ini dekat sekali kalau hubungannya. Maka kata malaikat itu, jangan kamu takut wahai Ibrahim, sesungguhnya kami adalah malaikat-malaikat yang diutus kepada kaum Lut. Dan istrinya berdiri di balik tirai, itulah Siti Sarah. Lalu dia tersenyum, maka kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran Ishak. Dari Ishak akan lahir putranya Yakub. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwasanya Yakub itu datang setelah Ishak. Berarti cucunya Nabi Ibrahim. Istrinya berkata, ini kata Siti Sarah, sungguh mengherankan. Qalat ya wailata, apakah aku akan melahirkan anak padahal aku adalah perempuan yang tua, dan ini suamiku pun dalam keadaan yang sudah tua pula. Sesungguhnya ini benar-benar sesuatu yang sangat aneh. Nabi Ibrahim sudah tua, istrinya Siti Sarah sudah tua. Kalau dalam pikiran Siti Sarah, apa mungkin aku lagi melahirkan anak? Para malaikat itu berkata, apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi kalau sudah Allah berkehendak, kun fayakun, jadi maka jadilah. Walaupun sudah tua, bisa juga, mampu juga. Itu adalah rahmat Allah dan keberkatannya dicurahkan atas kamu, hai ahlul bait. Sesungguhnya Allah maha terpuji lagi maha pemurah. Jadi kalau kita perhatikanlah Bapak dan Ibu, di dalam Quran tentunya semua nabi itu dapat kita jadikan teladan dalam hidup ini. Tapi secara khusus Allah Ta'ala menyebutkan uswah hasanah itu cuma kepada dua nabi saja, Nabi Muhammad sama Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kalau Nabi Ibrahim, bagi kalian adalah keteladanan bagi dalam kehidupan Nabi Ibrahim dan keluarganya, walladzina ma'ah, dan orang-orang yang bersama Nabi Ibrahim. Artinya keluarga Nabi Ibrahim itu menjadi teladan sama kita. Itu keistimewaan Nabi Ibrahim ini. Maka dalam sholat kita yang ada membalas sholawat itu Nabi Ibrahim. Ketika kita tahiyat Pak, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ada orang bertanya, Ustadz, kenapa di situ Nabi Ibrahim? Salah satu hikmahnya adalah kita membalas salam Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Muhammad mi'raj ke langit, Nabi Muhammad jumpa dengan para nabi, mengucapkan salam. Nabi-nabi mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Cuma Nabi Ibrahim yang beda. Nabi Ibrahim mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad dan kepada umat Nabi Muhammad.
Maka dalam solat kita jawab salam Nabi Ibrahim. Kenapa? Itulah kenapa ada dalam solat kita namanya solawat Ibrahimiyah. Maka dalam tahiyat akhir kita itu, kalau dalam kajian fikih, Pak, nanti sama Ustaz Mulyadi saya yakin sudah dibahas. Dalam kajian fikih kita yang kita kenal selama ini tahiyat akhir, bacaannya itu ada 4. Pertama namanya tasyahud. Tasyahud itu dari at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah sampai asyhadu an la ilaha illallah. Kalau mazhab Syafi'i kan begitu, Pak, kan? Asyhadu an la ilaha illallah. Mungkin kalau bapak ada mazhab yang lain bergerak-gerak begini. Tahiyatul mubarakatus salawat. Kita mazhab Syafi'i asyhadu an la ilaha illallah. Itu tasyahud namanya. Kedua ada namanya tasyahud, ada namanya salawat kepada Nabi. Salawat kepada Nabi. Itulah dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salat tasyahud awal kita cuma baca 2 ini, Pak. Tasyahud sampai syahadat sama salawat kepada Nabi. Kepada keluarga Nabi enggak kita baca. Bahkan pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i membaca salawat kepada keluarga Nabi wa ala ali sayyidina Muhammad pada tasyahud awal hukumnya makruh. Tapi di tasyahud yang akhir kita baca 4. Tasyahud, salawat kepada Nabi, salawat kepada keluarga Nabi, keempat namanya salawat Ibrahimiyah. Mana yang wajib kita baca? Tasyahud, salawat kepada Nabi. Salawat kepada keluarga Nabi itu sunnah muakkad, salawat Ibrahimiyah sunnah biasa. Dan itu ada dalam salat. Dalam salat. Dan ternyata keteladanan hidup pun kita dikacakan Allah dengan Nabi Ibrahim. Keluarga Nabi Ibrahim ini menjadi keteladanan. Laqad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh ada pada kalian keteladanan yang baik pada Nabi Ibrahim dan juga keluarganya. Makanya Nabi Ibrahim teladan sama kita. Nabi istrinya Siti Hajar teladan sama kita. Istrinya Siti Sarah teladan sama kita. Anaknya Nabi Ismail teladan sama kita. Anaknya Ishak teladan sama kita. Keteladanan Nabi Ibrahim luar biasa. Keteladanan menjadi seorang hamba Allah yang taat. Keteladanan menjadi suami yang luar biasa. Keteladanan menjadi seorang ayah yang luar biasa. Nabi Ismail keteladanan anak membantu orang tua untuk taat kepada Allah. If'al ma tu'mar. Ya, wahai ayahku Nabi Ibrahim, laksanakan apa yang diperintahkan Allah. Dibantunya ayahnya, teladan. Siti Hajar ditinggalkan suaminya ketika dia bertanya, apakah Allah yang memerintahkanmu? Iya, kata Nabi Ibrahim. Pergilah kalau Allah memerintahkan. Dibantunya suaminya untuk menjadi orang taat. Siti Sarah teladan bagi kita bagaimana menantikan kesabarannya, menanti yang panjang kedatangan Nabi Ishak alaihissalam. Maka komplit keluarga ini, Bapak dan Ibu. Makanya kita umat Nabi Muhammad ini banyak sekali itu merujuk kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sungguh mengherankan apakah aku akan melahirkan anak padahal aku adalah seorang perempuan tua dan ini suamiku pun dalam keadaan yang sudah tua pula. Sesungguhnya benar-benar suatu yang aneh. Para malaikat berkata, apakah kamu memang heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat Allah dan keberkatannya dicurahkan atas kamu, hai ahlul bait. Sesungguhnya Allah maha terpuji lagi maha pemurah. Lalu kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, Allah Ta'ala dalam surah As-Saffat ayat 113 berfirman, ini masih ada kaitannya dengan sebelumnya, wa basyarnahu bi ishaqa nabiyyan minas salihin. Kami limpahkan keberkatan atasnya dan atas Ishaq. Wa barakna alaihi wa ala Ishaq wa min dzurriyyatihima muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin. Kami berikan kabar gembira kepadanya dengan kelahiran Nabi Ishaq sebagai seorang nabi. Jadi Nabi Ishaq nabi, minas salihin, termasuk orang-orang saleh. Barakna alaihi wa ala Ishaq, kami berikan keberkahan terhadap Nabi Ibrahim
dan kami berikan keberkahan kepada Nabi Ishaq, wa min dzurriyyatihima, dan dari keturunan keduanya ada yang muhsin, ada yang berbuat baik, wa zalimun li nafsihi mubin, dan ada juga yang zalim. Maka Allah berikanlah keberkahan kepada Nabi Ibrahim, Allah berikan keberkahan kepada Nabi Ishaq, dan Allah Ta'ala banyakkan umat-umat setelah mereka, banyak lahir. Tapi Allah katakan nanti di antara keturunan Nabi Ibrahim ini ada muhsin. Ada muhsin. Muhsin itu orang yang berbuat baik. Ada, dan tapi jangan heran, ada juga Allah zalim. Bayangkan Bapak dan Ibu, Nabi saja yang sudah dapat berkah dari Allah, itu keturunan mereka ada yang muhsin, yang baik, ada yang zalim. Maka kita pun ini jangan heran Bapak dan Ibu. Jangan heran kalau sekarang ini Bapak dan Ibu kan tidak bertemu dengan Nabi, sama dengan saya. Tapi jangan heran kalau misalnya nanti Bapak dan Ibu nanti ada kira-kira mendengarkan ceramah dari ustadz di sini. Tapi Bapak dan Ibu lihat keluarganya, anaknya bandel-bandel. Apa? Kalau begitu tak usah diundang ustadz ini lagi. Jangan sampai begitu Bapak dan Ibu. Dulu ketika Nabi Muhammad berdakwah dengan orang-orang kafir Quraisy, enggak pernah kita dapatkan sejarah ucapan mereka mengatakan, Allah Muhammad, dakwahi aja dulu pamanmu, baru ngurus-ngurus kami. Tak pernah. Ketika Nabi Nuh berdakwah, enggak pernah kita dapatkan, Allah Nabi Nuh, anak istrimu urus dulu, anakmu urus dulu. Itu hidayah Bapak dan Ibu. Belum tentu ada orang yang soleh punya anak yang soleh. Bisa jadi dia akan mendapatkan ujian dari Allah. Itulah ujian dia. Sama yang pernah saya ceritakan di sini Bapak dan Ibu, ada dikisahkan seorang laki-laki dianggap alim lah di tengah masyarakat. Istrinya luar biasa Bapak dan Ibu. Sampai-sampai kawan-kawan dia sama anak murid dia geram nengok istri dia. Kadang pas pengajian mau marah-marah istrinya. Jadi apa kata kawan-kawannya? Syekh, udahlah ceraikan aja. Nanti gantinya kami carikan yang lebih bagus nanti. Tapi apa kata dia? Ayahku baik, anakku baik, hartaku baik, kawan-kawanku baik. Syarat masuk surga itu ada ujian. Nampaknya ujian yang dikasih Allah aku satu-satunya dalam hidup cuma satu, inilah istriku ini. Kalau ku ceraikan yang ini katanya, aku takut tak ada jalanku masuk ke dalam surga. Sampai begitu Bapak dan Ibu. Maka jangan heran ketika kita melihat ada nanti orang-orang soleh, anaknya kok begitu ya. Bisa jadi anak dia bandel begitu karena memang kurang didikannya. Tapi bisa jadi juga pas didikannya, tapi memang ujian dari Allah. Saya dulu Bapak dan Ibu pernah begini. Ini kenapa ustadz jarang anaknya jadi ustadz? Atau jarang memperhatikan. Ini ustadz ini banyak sekali mengisi pengajian di sana, mengajar di sana. Anaknya pun tak sempat diajarkannya Quran, tapi mengajari orang luar biasa. Saya dapatkanlah satu buku Bapak dan Ibu, judulnya Kitab Ta'lim Muta'alim. Ini buku luar biasa di pondok pesantren. Di situ disebutkan orang-orang yang sibuk mendidik umat, maka dia akan diberikan Allah orang-orang yang mendidik anaknya seperti dia mendidik orang lain. Makanya orang dulu ada dia sibuk berdakwah di luar, ini anak-anak dia ini dianggap orang tidak mendapatkan didikan sama dia. Maka orang kalau yang nggak paham, didik dulu keluargamu. Jadi ketika orang mendidik umat, Allah akan utuskan umat mendidik anaknya. Sudah dijaminkan. Cuma kadang kalau salah niat dia dalam mendidik umat, salah juga umat mendidik anaknya. Disitulah harus memperbaiki niat kita ini. Dan Nabi Ibrahim diberikan Allah keberkahan. Dia jadi nabi, anaknya pun dua-dua jadi nabi. Berkah. Tapi
belum tentu setelah mereka nanti baik semua. Maka kata Allah, di antara keturunan keduanya ada yang muhsin wa zalim. Ada orang yang muhsin dan ada orang yang zalim. Kalau kezalimannya parah lagi, itu yang saya sampaikan tadi Bapak dan Ibu. Dikejar-kejarnya Nabi, bunuh. Kalau bahasa Quran bukan 1 2, wa yaqtulunan nabiyyin, dan mereka membunuh para nabi. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, lalu bagaimanalah dengan dakwah Nabi Ishaq? Itu yang saya sampaikan tadi tentang Nabi Ishaq ini, tak banyak diceritakan dakwahnya. Dan bagaimana dia menghadapi kaumnya, kehancuran kaumnya tak ada kita dapatkan. Tapi disebutkan bahwasanya Nabi Ishaq ini meneruskan dakwah Nabi Ibrahim di Palestina. Jadi dalam riwayat disebutkan Nabi Ishaq ini umur 40 tahun belum dapat istri. Nabi Ishaq ini Nabi Ishaq menemani Nabi Ibrahim berdakwah di negeri Syam, Palestina. Umur 40 tahun belum juga menikah Nabi Ishaq. Sampai diberikanlah kabar ke Irak, kampung halaman Nabi Ibrahim, carikanlah istri untuk anakku. Dapatlah, namanya Rifqah. Umur 40 tahunlah itu dapat, menikahlah Nabi Ishaq. Dan ketika wafat Nabi Ibrahim, umur Nabi Ishaq itu 75 tahun. Dan Nabi Ishaq ini melanjutkan dakwahnya di negeri Syam. Di negeri Syam, dan salah satu negeri Syam itu adalah Palestina. Tapi kisah bagaimana dakwahnya detail seperti kaum Samud, Ad, tidak saya dapatkan dalam Al-Quran. Tapi tentunya dakwah para nabi itu adalah dakwah tauhid. Dakwah tauhid, la ilaha illallah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, dan setelah Nabi Ishaq ini menikahnya tadi Nabi Ishaq dengan Yaqub, dengan Rifqah itu, maka lahirlah anak. Itulah yang disebut dengan Nabi Yaqub alaihissalam, yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya insyaallah. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, untuk malam hari ini saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita. Seperti biasa, ada yang mau ditanyakan terkait ini atau yang lainnya, kami persilahkan.